itu juga saya ingat waktu zaman dia berorganisasi, dia sering beri juga di acara-acara persamaan acara-acara dia menjadi MC. Jadi memang dia gampang untuk bergaul dan terlebih lagi saya bersyukur bahwa dia juga dikasih oleh istri saya dan dia juga mengasih istri saya, dan selama 2 tahun sakit penyakitnya ini, pada kesempatan ini juga saya mau terima kasih kepada istri saya bahwa dia benar-benar ikut bersetujuan untuk taking care, untuk menjaga, untuk mengurus mama saya dalam hal yang kecil, dalam hal yang besar, dalam hal yang mungkin saya sendiri juga kami tidak mau melakukan, tapi dia terus menanggung dulu. Misalnya dalam mengganti diaper mama saya, mengganti diaper mama saya, karena beliau sudah sulit untuk tubuh berfungsi dengan normal. Istri saya turun di sana 2-3 kali sehari untuk taking care. Dan memang pada saat dia didiagnosis sakitnya itu sekitar 2 tahun lalu, saya ada permohonan kecil dalam hati. Saya minta pada Tuhan, Tuhan kalau boleh saya ingin merawat mama saya di dalam sakit penyakitnya selama 5 tahun. Kalau Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan percayakan yang akan kami hadapi, akan kami hadapi. Tapi ternyata Tuhan hanya mengizinkan 2 tahun bagi kami untuk merawat orang tua kami. Dan kemarin malam, kemarin sore sekitar jam 6:30 dia dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan berkata cukup untuk kalian. Kalian sudah apa yang kalian bisa lakukan di sini, kalian mendengarkan saya lebih dari di dalam keterbatasan kalian sebagai manusia. Ini pilihan Tuhan untuk menjaga. Dan pada kesempatan ini juga saya mau memanggil kalau ada hal-hal yang pernah kesalahan dilakukan oleh mama kami, kita boleh memaafkan. Dan biarlah walaupun dia sudah tidak bersama-sama dengan kita, biarlah itu menjadi kenangan di dalam hati kita. Dan mungkin itu aja dari saya pada saat ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.
Hadirin yang dikasihi Tuhan, bersama keluarga besar Bapak Benny Duri, Ibu Tije Purwodadi, dan seluruh keluarga besar Duri yang ada di Jakarta maupun di Oslo di sini menyampaikan turut berkasih sederhana kepada saya dan Inamau yang di sini. Kehilangan ini juga merasakan sebagai kehilangan besar dari keluarga Duri. Serahkan kepada Tuhan yang terbaik. Kita dapat menjadi tadi menjawabnya Ibu Siana. Tuhan kembali ke hadapan. Kepada hadirin sekalian juga saya atas nama keluarga besar menyampaikan terima kasih dan selamat dari tingginya yang bersama-sama datang pada acara penghiburan malam ini pasti akan memberikan kekuatan iman kepada Davis dan kawan-kawan dia dalam menghadapi kehilangan ini beberapa waktu ke depan. Saya sendiri memang tidak begitu kenal dengan Ibu Siana, tapi dalam 2-3 tahun saya kira mereka bertemu. Kesan saya adalah beliau seperti dikatakan oleh Davis tadi, akan itu easy to communicate, bergaul dengan orang. Dan yang terakhir, seminggu lalu kami sempat melihat di rumah, sudah badannya sudah digerogoti dengan usia tua, hampir 88 tahun, karena penyakitnya. Tapi attitude-nya masih positif, masih menghitung berkata-kata dari Tuhan. Jadi saya satu kesaksian yang untuk saya tiru. Kebetulan saya usia saya mirip 5 tahun lagi saya akan malam saya. Jadi betul inilah iman Kristen saya kira. Inilah pendukungan kepada keluarga. Untuk ibu berdua yang sungguh memberikan fondasi iman yang kuat kepada keluarga. Jadi kita relakan, ya. Saya juga bangga sebagai keluarga satu kita. Jadi tidak datang dari istri dan tidak datang dari kita. Menyatakan terima kasih kepada istri yang telah mengurus itu dengan baik. Mudah-mudahan semua yang punya berdua di ini mendengarkan dan bisa melaksanakan. Dan untuk acara selanjutnya kalau tidak salah dan usahakan nanti di masa kemudian keluarga sekalian yang menunjukkan rasa simpatinya dan didoakan agar seluruh proses ini berjalan dengan baik sampai penguburan. Dan pada David dan membawa ya ini ada keluarga sini ya dan saudara-saudara telepon kalau ada sedih atau apa begitu ya katakan telepon saja. Itu yang saya mau katakan. Ya saya kira sekian berat ke depan kata inilah memori dari Indonesia. Langsung kita lakukan kepada orang lain. Itu tidak bisa dilakukan sekarang. Jadi itu sudah senang saudara itu. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang dari diri sekalian. Terima kasih pemirsa. Sekian ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, di tengah-tengah suasana yang penuh haru dan duka, keluarga dan kami semua datang Tuhan. Dalam kepercayaan bahwa mendengar suara-Mu melalui firman adalah berita sukacita yang luar biasa yang akan mampu menghibur hati yang mulia. Karena itu, percayalah kami
supaya Bapak Lian, Bapak Davis, Ibu Lian, seluruh keluarga dan kami semua, baik yang ada di sini maupun mereka yang ikut ibadah melalui Facebook dan YouTube Live, mendapatkan penghiburan atas sukacita meninggalnya almarhumah Ibu Shani Emma Masud. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang sudah tercetak di halaman pertama di YouTube. Wahyu 14 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Dan aku mendengar suara dari surga tuliskan, berbangkitlah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Davis, Ibu Lian, keluarga, Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita membaca tadi dalam Wahyu 14 ayat 13. Ayat 13, tapi saya membaca ayat sebelumnya, ayat 12. Ditulis begini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketekunan orang-orang kudus. Kita mendengar yang dikatakan Bapak Davis tadi bahwa almarhumah Ibu Shani adalah seorang yang easygoing, tidak suka konflik, sehingga dia bergaul dengan siapa saja, banyak teman, dan dia nikmati itu. Dan itu terbukti ketika mendengar kabar dari dokter bahwa beliau didiagnosis sakit kanker. Saya menjalani saja untuk mereka. Itu dia sakit dia bilang. Tidak cukup kok dengan kasih usia yang panjang begini. Banyaklah dia kasih sayang Tuhan yang sudah saya nikmati. Ada Davis, ada Lian. Lian itu Ibu ternyata bukan cuma sekedar anak mantu, dia istri saya. Dan hari terakhir Jumat malam Ibu Lian bilang, Ibu Shani tidur di tempat tidur, mestinya Ibu Lian tidur di lantai. Dari jam 1, jam 2, jam 3 subuh dia panggil terus Davis, Lian. Dalam kelelahan mereka berusaha bangun untuk membeli minum. Hari Minggu yang lalu, tanggal 1 Juni, kami datang melayani perjalanan kudus kepada beliau. Setiap bulan di awal bulan, dia bersedia untuk melayani. Bapak-bapak ini tahu kan bahwa perjamuan yang keras, sementara beliau ini tidak bisa makan lagi. Ibu Lian cuma mau kasih lidahnya dan cabut, tapi dia bilang, no, dia mau makan katanya. Padahal dia tidak mampu lagi. Jadi ditaruh aja kecil di lidahnya dan dia bisa. Dan cawan perjamuan dia berusaha habiskan karena dia mengerti saat makan roti dan minum air, dia mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk keselamatannya dan keselamatan kita semua. Itu almarhumah yang kami kenal selama ini. Dan seperti Bapak bilang tadi, itulah kebetulan dari Bapak Davis dan Ibu Lian memiliki seorang tua, mama
dalam kelemahannya Bapak Davis dan Ibu Lia bilang dia tidak pernah mengeluh. Walaupun mungkin dia sudah sakit, dia diam saja. Cuma di 2 hari yang terakhir karena badannya sudah lemas, luka di bagian belakang sehingga dia bilang sakit. Tetapi selama dia merasakan sakit kanker, keluarga bilang dia tidak pernah mengeluh. Dijalani penderitaan. Dan dengarlah firman Tuhan saat ini berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai. Karena itu tadi malam pada waktu Ibu Lia telepon kami menyatakan Oma Shana telah meninggal, kami langsung datang di rumah mengadakan ibadah penghiburan pelepasan. Dan saya katakan kepada Ibu Lia, Oma sudah sembuh. Tuhan sudah angkat penderitaannya. Dia tidak sakit lagi. Dia tidak lelah lagi. Tuhan telah menyembuhkan dengan jalan mengambil kehidupan. Keluarga telah memberikan yang terbaik. Dan Tuhan tahu bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan keluarga menikmati waktu bersama dengan orang tua yang terkasih. Oleh karena itu firman Tuhan saat ini memberi penghiburan bagi keluarga dan kita semua bahwa ketekunan untuk menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus membuat orang-orang yang mati dalam Tuhan berbahagia. Berbahagia. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena perbuatan baik mereka menyertai mereka. Orang yang mati dalam iman kepada Kristus beroleh berkat kebahagiaan. Nah, ayat-ayat bacaan ini adalah bagian dari wahyu Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes menerima wahyu dari Tuhan ini untuk ditulis kepada orang-orang percaya, terutama kepada ketujuh jemaat kecil, ketujuh jemaat di Asia kecil. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat penghiburan karena orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami penganiayaan dan banyak kesusahan karena kesetiaan iman mereka kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini menjadi bagian mereka mendapatkan nasihat agar mereka tetap bertekun. Orang-orang kudus harus terus-menerus menaati perintah-perintah Allah dan tinggal setia kepada Tuhan. Dan itulah yang dipraktekkan almarhumah Ibu Shana. Walaupun dia sakit, menerima kanker, mengalami kanker, dia tidak mengeluh, dia tidak berputus asa, dia tidak mau membuat keluarga bersedih, susah hati. Dia cuma bilang, saya hanya menjalani saja. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Dan itulah orang benar. Orang yang bertekun yang bukan hanya sekedar hanya mau menerima yang enak-enak saja dari Tuhan, yang baik saja dari Tuhan. Baik, terima kasih untuk kita semua hadirin yang di sini. Yang kalau kata wakil mengisi area kami ajak untuk maju bersama agar kita menyiapkan lagu untuk menghibur Surabaya berduka.
biasanya kalau orang Batak sebelum bernyanyi kita ada sepatah dua kata-kata dulu. Jadi dari kita kira-kira siapa ini? Banyak senior-senior saya di sini nih, di atas ini. Sepakat. Jadi aku katanya tulang dan tulang ya. Jadi tulang dan tulang. Kalau tadi atas keluarga, sekarang Batak Washington DC yang menuju di sini untuk menghibur tulang dan tulang dengan lagu. Jadi kalau nggak bisa semua kami di sini datang, tulang dan tulang, kebetulan kedua kita juga berkalangan hadir. Tapi di sini ada itu sekretaris, ada juga Bapak Bendahara ya, dan beberapa yang lainnya kami semua. Semoga layak dan senang di hadapan tulang dan tulang. Demikian juga untuk guru kita, majelis diaisi, tulang diaisi, kami mengucapkan terima kasih untuk diberikan kesempatan untuk menghibur tulang dan tulang kami di sini. Jadi lagu yang kami akan nyanyikan lagu Batak Toba, judulnya Nang Lima Bucan. Kita semua udah ada ya ini ya. Jadi singkatnya arti lagu ini sesuai dengan khotbah daripada pendeta Ibu Cynthia tadi, bahwa dalam kehidupan kita selalu banyak goncangan dan tantangan, tetapi Tuhan Yesus beserta kita bahkan sampai kita di surga. Begitu ya, saya rasa ada lagi aman. Oke, sekarang mic saya sampaikan kepada yang dahulu bernyanyi. Sudah bisa masuk Pak?
Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan uang, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 3 ayat 32 ayat 3. Bapak Ibu yang mungkin belum membawa cash, di situ ada QR code di file namanya. Silakan ditulis di selek kabel dengan tulis barang kasih keluarga masuk. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau masih berkenan memberi kesempatan bagi kami untuk mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan yang diberitakan. Meskipun hati yang diliputi dengan duka cita masih bergolak dengan kondisi emosi yang berkecamuk karena peristiwa kehilangan ini, namun Engkau meneduhkan dan menyentuh keluarga besar Rasuk dan seluruh keluarga yang berduka dan menangis. Dengan Roh-Mu yang memampukan kami mendengar serta menyimak firman-Mu. Bagi keluarga yang berduka, Bapak Davis dan Ibu Lian dan semua keluarga yang lain, kiranya Engkau dapat terus hadir dengan perkenanan-Mu dalam menjalani masa-masa yang menduka citakan hati mereka atas meninggalnya orang tua yang dikasih, almarhumah Indonesia Emma Masuk. Tetapi kami meyakini bahwa tangan-Mu yang penuh kasih yang hadir dalam diri anak-Mu Yesus Kristus menanggung sengsara yang hebat untuk kami manusia yang akan mendampingi keluarga melewati peristiwa ini. Hidup ini masih akan terus dilanjutkan dan ada sejumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kuatkanlah keluarga dengan kuasa Roh Kudus. Kami pun yang terhimpun dalam ibadah ini, anugerahkanlah kesanggupan untuk mengambil makna dari berbagai peristiwa. Kami menyadari bahwa hidup hanya satu kali dan tak dapat diulang. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk
menjalani dengan bijaksana. Bukan hanya bijak dalam hal menunjang kesehatan secara fisik maupun mental, tetapi firman-Mu mengingatkan kami semua untuk selalu bertekun dan setia sebagai anak-anak-Mu di dalam menjalani kehidupan ini, sambil kami terus membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama kami manusia. Ya Tuhan, keluarga sementara mempersiapkan untuk mengatur pemakaman almarhumah Ibu Syah. Biarlah Tuhan menolong keluarga, dan supaya persiapan-persiapan dapat terlaksana dengan baik. Dan saat ini kami telah memberi persembahan. Berkatilah persembahan ini sebagai tanda kasih kami semua bagi keluarga, sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, Tuhan yang telah menganugerahkan berbagai kebutuhan-kebutuhan kami, dan kami membagikan itu kepada keluarga. Dengarkanlah doa kami pada saat ini, ya Tuhan, Tuhan kami. Dan juga doa yang akan kami ucapkan bersama, doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Davis, Ibu Lia, keluarga semua yang berduka, dan saudara-saudara sekalian hari ini sampai mana.
It's okay. Bisa deh ya Pak. Sabar. Habis maksudnya. Pasti datang. Thank you ya. Thank you sayang. Thank you Rani. Pisan deh. Pisan deh. Langsung ke bawah ya. Dari pagi ke gereja sekarang sampai malam di gereja. Berkat itu Vera. Habis diam dalam rumah Tuhan ya. Ya berkat dari pagi diam dalam rumah Tuhan. Diam memang betul-betul diam. We came downstairs the back way so we know. You did it first time. First time. Go and I keep next time. This is perfect for her. Enggak ya. Satu kerjaan dulu. Gelang. Oke, Victoria. Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di surga, kami hadir di tempat ini menopang keluarga terkasih dalam peristiwa duka cita yang mereka alami, keluarga Lasu. Terima kasih untuk topangan Tuhan, kehadiran Tuhan yang menghibur dan menguatkan melalui ibadah yang baru saja kami lakukan. Kami percaya firman-Mu lah penghiburan dan kekuatan yang sejati. Dan Tuhan selalu menyatakan kehadiran Tuhan untuk menopang kehidupan keluarga bahkan kami semua dengan pemeliharaan-Mu. Dan bukti nyata Engkau memelihara kami adalah kami selalu dicukupkan dalam setiap kebutuhan yang kami perlukan. Dan ketika dalam peristiwa duka ini kami juga tetap diperhadapkan dengan makanan dan minuman, dalam iman kami mengakui inilah cara Tuhan yang ajaib, kasih Tuhan yang selalu dinyatakan bagi kehidupan kami. Karena itu kami mengucap syukur atasnya. Dan kami juga bersyukur untuk keluarga-keluarga yang sudah bersedia untuk membantu menyediakan makanan. Biarlah berlimpah kasih dan berkat Tuhan atas hidup mereka. Dan kami juga terus mendoakan keluarga besar yang berduka. Tuhan selalu hadir dan menopang mereka. Dan ketika kami akan makan dan minum, kami mohon Tuhan urapi apa yang tersedia sehingga menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Dan kami pakai kekuatan itu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami. Kami sambut berkat-Mu dengan pengungkapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu dimulai dari paling kiri dan seterusnya.